Tujuh Salapan Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahiwaidin di 7 Salapan Channel. Pada kali ini saya akan memberikan informasi bagi rekan-rekan proktor ANBK ya. Pelaksanaan ANBK 2021. Jadi ada tahapan penting yang harus dilakukan oleh rekan-rekan proktor dalam rangka verifikasi data ANBK tahun 2021. Nah, ini di sini ada surat edaran tentang verifikasi data ANBK per tanggal 28 Januari tahun 2022. Nah, di sini pada intinya kita akan mencoba membaca ya. Nah, di sini ada beberapa poin penting di dalam isi dari surat ini ya. Nah, yang pertama adalah silakan untuk melakukan verifikasi data keikutsertaan AN pada tahun 2021 melalui laman https://anbk.kemdikbud.go.id ya, menggunakan username dan password masing-masing satuan pendidikan yang meliputi. Yang pertama itu verifikasi data peserta didik pada menu konfirmasi peserta didik. Kemudian yang kedua verifikasi data kepala satuan pendidikan dan pendidik pada menu konfirmasi Kepsek dan pendidik. Nah, kemudian di poin nomor 2-nya itu adalah melengkapi data AN. Nah, bagi rekan-rekan proktor di sini yang belum sempat melakukan proses upload data ya, terutama ini daftar hadir, kemudian berita acara yang sebelumnya mungkin belum sempat melakukan proses ini, silahkan. Jadi ini untuk mengunggah kekurangan data peserta didik sesuai petunjuk pada laman ANBK, perlu kami informasikan bahwa akses untuk mengunggah data akan dibuka kembali mulai tanggal 31 Januari. Nah, jadi mulai hari ini 31 Januari sampai dengan 12 Februari 2022. Nah, tim pusat akan menghubungi satuan pendidikan yang mengalami kesulitan dalam proses unggah data respon peserta didik ya. Nah, kemudian di poin B-nya, mengisi instrumen survei lingkungan belajar bagi kepala satuan pendidikan dan pendidik yang belum lengkap mengisi atau belum mengisi pada laman survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id ya, mulai tanggal 7 Februari sampai dengan 18 Februari. Nah, jadi ini untuk survei lingkungan belajar nanti akan dibuka kembali di tanggal 7 sampai dengan tanggal 18 bagi mereka yang persentase terisinya itu masih di bawah 80% ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita akan membuka masuk ke web ANBK. Nah, di sini rekan-rekan silahkan, ada dua menu baru. Di sini ada konfirmasi peserta didik dan konfirmasi kepala sekolah dan pendidik. Nah, kita akan buka terlebih dahulu ini untuk konfirmasi peserta didik, dan di penjelasan di sini sudah jelas bahwa di sini ada dua moda ya. Yang pertama adalah moda online. Nah, silakan lakukan konfirmasi. Nah, jadi untuk moda online ini, jika yang pertama tidak hadir misalnya, jika peserta tidak hadir pada saat pelaksanaan, jadi silakan konfirmasi yang tidak hadir berapa misalnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika tidak melaksanakan, jika ada satuan pendidikan yang tidak melaksanakan asesmen nasional di tahun 2021 ini ya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan jika satuan pendidikan melaksanakan AN. Nah, ini untuk konfirmasi moda online ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini untuk konfirmasi untuk moda semi online. Yang pertama adalah bagi yang belum upload atau upload ulang. Nah, data-datanya masih kurang misalnya, jadi akses ini akan dibuka mulai hari ini ya, atau dari tanggal 31 Januari sampai dengan 12 Februari. Nah, kita akan coba lihat di sini bagi rekan-rekan mungkin yang kita yang nomor 3 dulu ya, bagi yang tidak melaksanakan jika satuan pendidikan tidak melaksanakan AN. Nah, khusus untuk data-data peserta didik di sini, silakan rekan-rekan masuk ke asesmen nasional. Di sini pastikan bahwa untuk daftar hadir di sini sudah terupload ya, statusnya ini sudah checklist. Berarti ini tandanya bahwa daftar hadir kita itu sudah diupload ya, sudah melakukan proses upload. Kita akan lihat di sini. Diklik terlebih dahulu, kemudian kita akan lihat gambarnya. Nah, ini, jadi ini sudah melakukan proses upload sebelumnya. Jadi bagi rekan-rekan yang belum, statusnya masih belum checklist di sini, silakan mulai tanggal sekarang 31 Januari ini sudah dibuka akses untuk melakukan proses upload. Jadi rekan-rekan sama seperti dulu ya, ketika proses pelaksanaan AN,
silakan tinggal diklik misalnya yang literasi atau yang numerasi sesi berapanya diklik, kemudian lakukan proses upload dan silakan di browse dan masukkan file PDF-nya ya. Kemudian nanti lakukan proses upload. Nah, itu yang terkait dengan peserta didik ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah berita acara. Nah, ini juga sama, pastikan bahwa rekan-rekan di sini sudah ada tanda checklist ya. Sudah ada tanda checklist, berarti statusnya ini kita sudah melakukan proses upload. Nah, pastikan juga di sini untuk ketidakhadiran, jika ada yang tidak hadir ya disesuaikan dengan berita acara yang sudah rekan-rekan upload sebelumnya ya. Oke, kita akan lihat. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini tidak ada yang tidak hadir. Nah, di sini juga jelas ya. Untuk pengisiannya berarti tidak hadir 0. Oke, rekan-rekan silahkan pastikan bahwa untuk dua menu ini, mulai dari daftar hadir dan berita acara, rekan-rekan sudah melakukan proses upload. Termasuk fakta integritas ya. Di sini untuk fakta integritas juga sama. Ini harus sudah terchecklist. Jadi cirinya ini kalau sudah terchecklist berarti kita sudah melakukan proses unggah atau proses upload. Nah, itu untuk kaitannya dengan peserta didik. Kemudian yang kedua, ini untuk kepala sekolah dan pendidik. Kita akan buka untuk penjelasannya. Akses survei lingkungan belajar akan dibuka pada tanggal 7 sampai dengan 18 Februari. Nah, jadi untuk survei lingkungan belajar nanti akan dibuka kembali di tanggal 7 sampai tanggal 18 Februari bagi satuan pendidikan di mana kepala sekolah dan guru yang tingkat keterisian survei kurang dari 80%. Nah, dari mana kita bisa melihat berapa persen guru sudah melakukan proses isian di survei lingkungan belajar? Nah, rekan-rekan tinggal masuk ke rekap Kepsek dan pendidik di sini. Di data Kepsek dan pendidik. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat terisi persentasenya ini berapa ya. Nah, di sini jika 0 atau bahkan ada yang di bawah 80 misalnya, dan keterangannya di sini sudah jelas. Jadi harus mengikuti pengisian survei susulan. Nah, kapan survei susulan itu dilaksanakan? Itu adalah dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 18 Februari. Oke, nah di sini ada juga keterangan. Jadi hasil rapot pendidikan bergantung pada kelengkapan data satuan pendidikan. Nah, apa saja kelengkapannya? Tadi sudah dijelaskan, mulai dari kelengkapan peserta didik sampai dengan kelengkapan Kepsek dan pendidik dalam hal melakukan proses survei lingkungan belajar ya. Jadi pastikan bahwa guru dan kepala madrasah atau kepala sekolah yang ada di rekan-rekan itu sudah minimal ada di angka 80% ya. 80% ke atas di sini. Karena jika kurang dari 80% untuk rekap keterisiannya ini akan memiliki keterangan harus mengikuti pengisian survei susulan. Oke, seperti itu ya. Jadi ini sesuai dengan surat di sini bahwa ini edaran ini sudah jelas ya untuk verifikasi data N yang nantinya ini akan dijadikan dasar untuk mengeluarkan rapot pendidikan bagi sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Oke rekan-rekan, itu mungkin hal atau informasi yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.